Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini, nih di depan saya ada apa nih? Ada handphone ya. Berarti saya masih bahas tentang fitur yang ada di handphone. Tentang handphonenya kawan-kawan yang udah cakep-cakep, yang udah canggih-canggih, yang bisa dilipat, bisa diputer, bisa di macam-macamnya. Khusus untuk fitur kamera handphone, dimana kamera handphone yang sudah berpiksel-piksel dan kamera tersebut tersinkron atau terkoneksi dengan Google Lens. Jadi bukan hanya sekedar kamera biasa, tapi terkoneksi dengan lensanya Google. Jadi kamera kita bisa dipakai buat apa? Buat translate, untuk menerjemahkan, bikin teks, tinggal di foto jadi teks dan macam-macamnya, untuk telusuri, untuk belanja, untuk belajar, untuk mencari tempat dan untuk cari makan makanan juga bisa. Untuk fitur yang sebelah kiri, dari mulai translate, teks, dan telusuri udah kita bahas. Kapan? Udah saya bahas di part 1 2 hari yang lalu. Yang belum, cek aja di deskripsi video. Di part 1 saya bahas optimalisasi translate dan ubah jadi foto. Ubah jadi teks. Jadi mau foto apapun, mau gambar apapun, gambar tulisan, dengan mudahnya bisa kita terjemahkan, keluar suaranya, bisa di copy juga, bisa dipaste juga dari bahasa apapun menjadi bahasa apapun. Penasaran, cek aja. Part 2 kemarin saya bahas mencari benda, mencari barang, tinggal kita foto maka informasi dari benda tersebut muncul semuanya. Yang mau kepo-kepo tentang barang tertentu yang tidak tahu itu apa, benda itu apa, hewan itu apa, atau tumbuhan itu apa, langsung ketahuan semuanya. Cek di part 2. Jadi sesi ini ngapain? Sesi ini tentu lebih keren lagi. Kita mau bahas tentang belanja, belajar, dan tentang fitur tempat serta makan. Penasaran? Oke, kita mulai aja ya di sesi kali ini ya. Asik nggak? Kayaknya asik banget deh. Begini adalah video tutorial ke 380. Oke, udah 380 video tutorial. Bagi kawan-kawan yang menginginkan video 1 sampai video terakhir, cek aja di Instagram saya. Ini akunnya. Tuh, @mufidmasruhan. Di follow ya, follow aja. Nggak ada ruginya kok. Oke, bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan 1 hari 1 video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja yuk. Video ke 380 ini, optimalisasi kamera handphone dengan Google Lens untuk fitur-fitur belajar dan yang lainnya. Part 3. Baik, langsung kita mulai ya. Nih saya langsung pegang handphone. Di handphone ini saya langsung masuk ke kamera. Misalkan saya masuk ke Google Lens. Cara masuk ke kamera dan Google Lens kemarin sudah saya bahas ya di part 1, bagaimana cara unduh dan macam-macamnya. Oke, fitur yang pertama kemarin untuk fitur terjemahan kemarin sudah saya bahas. Fitur teks juga sudah dibahas di part 1. Part 2 kemarin telusuri juga sudah dibahas. Sekarang fiturnya fitur belajar. Di fitur belajar kita bisa mengambil fotonya dari galeri ataupun live secara langsung, kita ambil dari kameranya. Misal nih di depan saya ada soal matematika nih, ada soal matematika, terlihat ya. Nih ada soal matematika, ada soal pilihan ganda. Di sini nih hasil persoalnya adalah hasil dari min 5x plus 2 dikuadratkan. Misalkan saya tinggal foto aja, cekrek. Setelah itu kita atur dulu yang mau diambil apa biar tidak terlalu banyak. Kita lihat hasilnya, ini tak perkecil aja, kita atur. Oke, kita lihat, dibiarkan si Google itu berpikir dan kita lihat min 5x plus 2 kuadrat di sini sudah muncul. Jabarkan kuadratnya, pengelompokannya ada, didistribusikan juga ada, didistribusikan lagi juga ada, gabungkan yang sejenis juga sudah ada, perlangkah-langkahnya sudah muncul semua, penyelesaiannya juga sudah muncul semua, mau difaktorkan, mau di macam-macamnya, perlangkah-langkah semuanya sudah ada. Oke, terlihat ya, min 5x ditambah 2 dikuadratkan. Oke, kalau misalkan bentuk soalnya tidak berupa teks gimana?
Misalkan saya mau nulis, sebentar, di depan saya ada kertas yang tadi saya balik, saya mau nulis. Oke, sebentar. Misalkan masih di soal matematika dulu ya. Misalkan ini saya coba nulis secara live. Misalkan apa lagi ya? Matematika lagi deh. Misalkan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Oke. Ini tulisan tangan yang barusan saya tulis, langsung saya cekrek aja, saya ambil soal matematika min 5 x kuadrat min 5x plus 6. Dia sudah deteksi dan di sini pun muncul cara memecahkan soal. Boleh menggunakan rumus kuadrat, di sini tinggal disederhanakan, di sini juga muncul langkah-langkahnya dan muncul hasilnya x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Dan dia juga memberikan solusi yang lain, tidak harus menggunakan rumus kuadrat. Kalau difaktorkan juga bisa nih, faktor. Gunakan penjumlahan dan perkalian, di sini difaktorkan dan muncul juga hasilnya per langkah-langkahnya. Oke, sadis ya, gila ya. Oke, saya coba yang lain lah. Misalkan saya coba nulis lagi yang tidak matematika. Misalkan soal apa ya? Soal sejarah misalkan. Saya nulisnya isi Super Semar misalkan, Super Semar. Maaf kalau tulisannya jelek. Oke, isi Super Semar dia langsung tahu tentang surat perintah 11 Maret dan seterusnya. Oke, misalkan lagi deh soal kimia misalkan. Soal kimia apa ya? Bahan jangan bahan deh. Misalkan saya ganti rumus etana misal. Oke, rumus etana kimia. Rumus etana saya cekrek aja, cekrek. Oke. Apakah dia bisa mencari? Oke, rumus etana adalah C5H6 dan disitu juga muncul rangkaian karbonnya. Begitu kawan-kawan fitur belajar. Silahkan dieksplorasi untuk fitur belajar. Keren banget dong. Oke, lanjut ke fitur belanja. Kalau ini fitur belanja urusannya sama emak-emak lah, sama ibu-ibu. Misalkan saya pengen belanja, di sini depan saya ada mouse, saya pengen coba capture aja mouse ini. Ini adalah apa? Ternyata dia juga langsung tahu ini adalah mouse dengan merek sekian, harganya berapa dan seterusnya. Untuk fitur belanja. Oke, lanjut ke fitur makanan. Aduh, nggak ada makanan depan saya. Oh, tempat deh. Kalau tempat ini berarti kita di suatu tempat tinggal di capture aja di lokasinya apa, maka Google akan menyinkronkan itu berada di mana. Untuk fitur makan ya tentu dengan ada makanan. Tuh depan saya nggak ada makanan atau minuman ya. Yang mau kirim-kirim makan atau minuman bolehlah. Ini di sini boleh pilih restorannya mau di mana dan seterusnya yang terdekat dengan kita. Oke, jadi fitur Google Lens sudah saya bahas semua, dari mulai fitur belajar, belanja, tempat, dan makan. Silahkan dieksplorasikan satu persatu. Kalau ada yang belum paham, belum mudeng, cek aja, ditulis aja di kolom komentar ya. Fitur belajar dari mulai terjemahan, teks, telusuri, belajar, belanja, tempat, dan makan. Sudah saya bahas semuanya. Yang suka jempolnya ke atas boleh diklik, yang nggak suka jempolnya ke bawah juga boleh diklik. Yang memang pengen tulis di kolom komentar, tulis aja di kolom komentar ya. Yang suka jempolnya ke atas tadi boleh. Yang udah subscribe thank you, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe kayaknya kebangetan deh. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, kurangnya saya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan bisa dimanfaatkan. Salam sehat, salam bahagia, salam.